Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sani. Saya di sini akan menjelaskan sekilas tentang metode penulisan hadis. Himpunan hadis yang dilakukan oleh para ulama-ulama, khususnya ulama hadis, sangat banyak, apalagi ketika masa berkembangnya pemeliharaan hadis dengan menciptakan berbagai macam bentuk atau metode dalam menghimpun berbagai riwayat yang bersumber dari Rasul, sahabat, maupun tabi'in itu sendiri, baik yang sudah dikoreksi atau diteliti yang kualitasnya maupun yang masih belum. Pada bagian ini terdapat dua masa yang menjadi pilar ulama dalam menghimpun atau menulis kitab dengan berbagai macam cara atau corak. Adapun kedua masa yang dimaksud ialah himpunan hadis kitab pada masa mutaqaddimin dan pada masa mutaakhirin. Yang pertama, ada kitab himpunan hadis pada masa mutaqaddimin atau terdahulu. Pada masa ini dikenal dengan periode keempat dan kelima, atau dikenal juga dengan periode tabi'in dan tabi'in, tepatnya pada abad 2 Hijriah sampai ke 3 Hijriah. Pada abad ketiga Hijriah ini disebut dengan masa kejayaan sunnah atau min uzur al-izdihar, atau disebut masa keemasan sunnah min uzur al-azabiyah, karena pada masa ini kegiatan rihlah mencari ilmu dan sunnah serta pembukuannya mengalami puncak kejayaan keberhasilan yang luar biasa, seolah-olah pada masa ini seluruh hadis telah terhimpun semuanya. Perkembangan hadis pada periode tabi'in ada 4 bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada al-jami, yakni teknik pembukuan hadis yang mengakumulasi 9 masalah, yaitu aqaid, hukum, perbudakan atau rikok, ada makan minum, tafsir, tarikh atau sejarah, dan sifat-sifat akhlak atau syama'il, fitnan atau fitan, dan sejarah atau munakid. Contoh kitab yang menggunakan metode ini yaitu kitab Al-Jami Al-Sahih Ali Al-Bukhari yang dikenal dengan sebutan Sahih Bukhari. Lalu ada Al-Jami Al-Sahih Li Al-Bukhari yang lebih dikenal dengan Sahih Muslim. Yang kedua ada Sunan, yakni teknik penghimpunan hadis secara bab seperti fikih. Setiap bab memuat beberapa hadis dalam setiap topik. Contoh kitab yang menggunakan metode ini yaitu Sunan Al-Nasai, Sunan Abu Dawud, Jami Al-Tirmizi, dan Sunan Ibnu Majah Al-Qazwini. Yang ketiga ada Al-Muwatta, yaitu metode penulisan hadis berdasarkan klasifikasi hukum Islam atau abwab fikih dengan mencantumkan hadis marfu yang berasal dari Nabi, mauquf berasal dari sahabat, dan maqtu berasal dari tabi'in. Contohnya kitab Muwatta Imam Malik. Yang keempat ada Al-Mushannaf, metode penulisan hadis dengan mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki tema yang sama menjadi satu judul yang umum yang mencakupnya. Contohnya kitab Al-Zakah, kitab tema Al-Buyu, kitab As-Salah. Kemudian hadis dibagi menjadi beberapa bab. Masing-masing bab mencakup satu tema beberapa hadis yang berisi masalah juz'iyah. Setiap bab diberi judul yang menunjukkan temanya. Lalu yang kedua ada kitab himpunan hadis pada masa mutaakhirin. Pada masa ini disebut juga dengan periode ke-6 atau periode ulama khalaf, tepatnya pada abad ke-4 sampai sekarang. Perbedaan mereka dari segi periwayatan dan kodifikasi hadis ialah ulama mutaqaddimin menghimpun hadis Nabi dengan cara mendengar langsung dari guru-gurunya, kemudian mengadakan penelitian sendiri baik matan maupun sanadnya. Sedangkan ulama mutaakhirin cara periwayatan dan pembukuannya bereferensi dengan mengutip kitab-kitab mutaqaddimin, sehingga sangat jarang dan sedikit saja penambahan hadis pada abad ini dan berikutnya. Lalu yang terakhir ada perkembangan teknik pengkodifikasian hadis pada abad ke-4 sampai abad ke-6 Hijriah ialah sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Mustadrak, ialah menambah beberapa hadis sahih yang menurutnya belum disebutkan dalam kitab yang dihimpun oleh Bukhari dan Muslim, serta menurutnya telah memenuhi persyaratan keduanya. Kitab yang terkenal dengan metode ini ialah kitab yang ditulis oleh Abu Abdullah Al-Hakim Al-Naisaburi dengan judul kitab Al-Mustadrak ala Al-Sahihain.
Yang kedua ada al-mustakhraj. Ialah seorang penghimpun hadis yang mengeluarkan beberapa buah hadis dari sebuah kitab hadis seperti yang diterima oleh gurunya sendiri dengan menggunakan sanad sendiri. Kitab yang menggunakan cara ini ialah kitab yang ditulis oleh Abu Bakar al-Ismail dengan judul kitab Mustakhraj Abi Bakar al-Ismail ala Sahih al-Bukhari. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.